Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam ekonomi. Selamat datang di Ujar, umpan mengajar. Perkenalkan, saya Kamaludin dan hari ini kita akan membahas materi penting dalam ekonomi manajerial, yaitu pasar oligopoli. Tetap semangat belajar ya, dan jangan lupa dukung terus kanal kebanggaan kita, Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Setelah mengikuti video ini, kalian diharapkan mampu. 1. Di sini kita akan mempelajari apa itu pasar oligopoli, menguasai konsep dasar dan ciri-ciri pasar oligopoli, termasuk bentuk-bentuk persaingan dalam pasar tersebut. 2. Dengan mempelajari pasar oligopoli, kalian mampu menganalisis kasus nyata terkait persaingan usaha dalam pasar oligopoli menggunakan pendekatan ilmiah dan data relevan. 3. Melalui pasar oligopoli, kalian akan belajar menyampaikan analisis pasar oligopoli secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan teknologi informasi. 4. Kalian mampu menganalisis dampak perilaku pelaku pasar oligopoli terhadap harga, output, dan kesejahteraan konsumen. 5. Terakhir, kalian akan memberikan rekomendasi kebijakan persaingan usaha berdasarkan analisis pasar oligopoli. Keunikan dari pasar oligopoli terletak pada kekuatan kolektif para pelaku usahanya, di mana masing-masing perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga dan jumlah barang yang beredar di pasar. Karakteristik utama dari pasar oligopoli adalah jumlah perusahaan yang relatif sedikit. Meskipun jumlahnya terbatas, perusahaan-perusahaan ini memiliki kekuatan besar dalam menentukan arah pasar. Produk yang mereka hasilkan bisa bersifat homogen, seperti minyak goreng yang diproduksi oleh perusahaan besar, diantaranya Wilmar Group, Sanin, dan Fortune, Indofood, Bimoli, Musimas Group, Sanko, Salim, Ifomas. Kasus kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng tahun 2022 memunculkan isu bahwa perusahaan besar kompak dalam pengendalian pasokan atau terstandarisasi namun dibedakan secara merek, seperti layanan operator seluler XL, Indosat, dan Telkomsel. Jika Telkomsel menurunkan harga paket unlimited, XL dan Indosat biasanya akan segera mengikuti. Hal ini membuat persaingan bukan hanya soal harga, tapi juga soal inovasi, kualitas layanan, dan strategi pemasaran. Oligopoli dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu oligopoli murni dan oligopoli dengan persaingan harga. Pada oligopoli murni, produk yang ditawarkan oleh masing-masing perusahaan hampir identik satu sama lain. Sedangkan pada oligopoli dengan persaingan harga, produk yang ditawarkan memiliki perbedaan kecil, baik dari segi fitur, kualitas, maupun branding. Di pasar oligopoli, perusahaan dapat memilih dengan bekerja sama, seperti dalam kartel, yaitu kesepakatan bersama untuk menetapkan harga, membatasi produksi, atau membagi wilayah pasar, atau bersaing satu sama lain. Maka mereka akan saling mengamati dan merespon tindakan satu sama lain dengan sangat hati-hati. Salah satu model terkenal untuk menggambarkan perilaku perusahaan dalam oligopoli adalah model Kink-Demand Curve yang menunjukkan bahwa harga cenderung lebih stabil karena perusahaan tidak ingin kehilangan pangsa pasar. Untuk konsumen, oligopoli membawa dampak baik dan buruk. Di satu sisi, harga cenderung stabil karena perusahaan-perusahaan besar bersaing untuk mempertahankan reputasi dan pangsa pasar mereka. Kita sering melihat produk-produk berkualitas tinggi, layanan pelanggan yang ditingkatkan, serta inovasi yang berkelanjutan dan produk berkualitas tinggi. Namun, di sisi lain, persaingan terbatas dalam pasar oligopoli dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, harga yang lebih tinggi, atau pilihan produk yang lebih sedikit. Contoh pasar oligopoli yang sangat terkenal adalah industri telekomunikasi atau penerbangan. Misalnya, di Indonesia kita memiliki beberapa operator telekomunikasi besar yang menguasai sebagian besar pasar
Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata. Dan yang menarik, keputusan yang diambil oleh satu operator seperti perubahan tarif internet, peluncuran paket layanan baru, atau peningkatan jaringan akan segera direspon oleh pesaingnya. Atau pada industri smartphone, di mana perusahaan besar seperti Apple, Samsung, Xiaomi, Vivo, dan Oppo, saat Apple meluncurkan fitur baru seperti Dynamic Island, Samsung dan lainnya berlomba-lomba membuat fitur serupa. Baik Sobat Ujar, tadi sudah saya paparkan materi pasar oligopoli. Nah, sekarang giliran kalian nih. Saatnya kalian praktek dari materi yang sudah kita bahas bareng-bareng tadi. Coba Sobat Ujar perhatikan beberapa perusahaan besar yang beroperasi dalam pasar oligopoli seperti industri telekomunikasi, otomotif, atau penerbangan. Menurut Sobat, strategi apa yang paling efektif agar perusahaan tetap unggul di tengah ketatnya persaingan oligopoli? Gampang kan? Yuk tunjukkan pemahaman kalian. Tulis jawabannya di kolom komentar di platform pembelajaran kita. Saya tunggu ya jawabannya. Jangan malu-malu, yang penting coba dulu. Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Keren banget. Hari ini kita udah belajar banyak hal penting dalam strategi pemasaran. Kesimpulannya, oligopoli adalah pasar yang didominasi oleh beberapa perusahaan besar dengan produk yang serupa, dan keputusan mereka saling mempengaruhi. Meskipun membawa keuntungan bagi perusahaan dalam hal stabilitas harga, tetapi bisa membatasi pilihan dan harga bagi konsumen. Terima kasih banyak sudah belajar bareng saya di kanal kebanggaan kita, Sasmita Jaya TV. Sobat Ujar, demikian materi tentang oligopoli pada episode kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan membantu teman-teman dalam memahami struktur pasar oligopoli. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Ujar, salam dan salam ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.